Sendiri nggak bisa? Ya, sendiri. Alright. Kita teruskan ini. Oke, Pada pemilihan komen sudah, tablo. Selesai tablo. kita sudah lihat kan. Oke, selamat petang lah, Ustaz. Right. Selamat bertemu kembali. Macam mana kabar? Kayak sehat ya? Oke lah, macam mana? Boleh Ya. bernafas lah. Ya, oke, puji Tuhan. Oke, sebab kita perlu panggil kamu secepatnya supaya satu status kamu jelas lah. Ya. Oke. Dan yang kedua, ini PD pun dia akan berjalan. Jadi kalau tunggu dia balik, macam lama. Tunggu aja, so sebelum dia jalan besok kita kata bagus jumpa dengan pastor lah supaya tahu bagaimana kedudukan, dan kamu pun pandai fikir what is next, persiapan kamu lah untuk seterusnya. Jadi kita sudah menerima surat lah sebenarnya daripada majelis gereja tentang keputusan mereka. Sebelum kita teruskan, kita doa dulu lah. Alright. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kena kebaikan-Mu sehingga pada petang ini kami dapat bersama dengan hamba-Mu Pastor Jonathan. Kami serahkan percakapan kami seterusnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menguasai, damai sejahtera-Mu yang memenuhi pikiran dan hati kami sehingga apapun yang keluar menunjukkan citra kami sebagai hamba-hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus kami mohon semuanya. Amin. Amin. Ya, jadi ketika kita lihat semua apa yang disampaikan oleh majelis gereja, memang mereka buat keputusan untuk kamu tinggalkan gereja lah, maksudnya tidak diteruskan, disambung lagi pelayanan kamu. Kita lihat status dia adalah memang tidak meneruskan pelayanan tidak ada bermasalah lah sebenarnya itu. Kita pikirkan dia macam itu, dan ada masalah kita tertib tidak. Jadi memang tidak diteruskan lagi sehingga surat notis sudah pun diberi kepada kamu, kan? Ya. Itu untuk kamu tinggalkan gereja dan kosongkan rumah atau rumah tempat. Ya, rumah gereja. Jadi seterusnya mungkin saya serahkan kepada PD lah untuk menyampaikan keputusan majelis daerah. Ya. Oke, seperti mana yang kita sudah jumpa kemarin lah. Jadi pastor baru saya sampaikan apa yang kita bincangkan, kita coba berbincang from heart to heart talk. Jadi apabila kami bermusyawarah di mana waktu kita dekat itu, so apa yang dilihat oleh majelis gereja sebenarnya keputusan daripada pihak gereja itu sudah macam mutlak kan, it is ultimate decision lah was done, and then it's very hard to be undo lah. Ya. So jadi cuma daripada pihak kami adalah untuk untuk berurusan dengan pihak kerja sejak lah, berurusan dengan mereka tentang apa itu keputusan mereka sejak lah. And then saya sudah menyampaikan message yang kamu at least the church is looking into your macam kebajikan kamu dalam waktu-waktu yang ke depan lah. I don't know how long they will give, tapi yang saya sudah maklumkan kepada mereka bahwa sesuai dengan bunyi surat itu, they only give you yang 3 bulan itu kan 3 bulan. I don't know whether it is a basic or full. Now they communicated dengan saya, and also in the termination letter it is basic, but I received the full amount for last month lah. Last month. Yeah. So I think mereka bagi the full amount already. Full amount lah. Ya, hopefully they will do so lah. Itu sejak yang kami yang kami fikirkan sekarang ini, Pastor. Saya sudah maklumkan apa yang saya sudah suara kepada kamu tempoh hari itu. Of course, I'm trying my level best to think what is best for you lah.
untuk ke depan ini. Yang saya katakan, if you kalau kita hanya terima apa keputusan yang pihak kerja telah buat untuk kamu itu, whether you like it or not, because this is the thing yang sudah dibuatkan, and then so macam tu sejalah. Walaupun injustice is, they will look the injustice is, kalau kita rasa macam tu kan, tidak diperlakukan dengan tidak adil itu, begitulah yang selalu berlaku dengan kita pastor lah, regardless who we are in the ministry. So kena kamu kata tempoh hari itu ada fikiran yang keluar daripada konteks pelayanan kita kan, pergi ke labor dan sebagainya untuk menuntut itu. Saya kira to go to that extent, saya ulangi lagi lah, to go to that extent, I will say it from my perspective lah, it is outside our context of ministry lah, pelayanan kita. Kalau kamu fikir itu sebagai career atau profession, then maybe the right applied lah. Dan kedua, kalau mereka tidak bagi kamu yang 3 bulan notice tu dan jadi allowance itu, mungkin di situ kita boleh ambil tindakan lah. Tapi they are doing it, they are fulfilling apa yang mereka janjikan itu, 3 bulan notice dan 3 bulan penuh gaji lah, kalau saya harap begitu nanti lah. So that's the thing. Dan to avoid further damage lah, untuk kamu secara khusus, supaya kamu tidak dilihat terlalu gitu kan, ya terlalu apa nama tu, what call it, boleh kalau saya kata dibanding, tidak dibanding juga, memang itu hak kita sebenarnya lah, ya, macam itu dia. So kita hanya mau bekerja sama dengan kamu, siap to help you, just to biarkan itu secara apa namanya tu, apa kata orang tu, naturally subside macam tu, tanpa terbalance lah. Itu kami punya pandangan lah untuk kamu. And then after this, kena tidak lama lagi akan ada penempatan tu. So the most we can do now is that maybe we can apa nama tu, sampaikan keadaan itu kepada pusat lah. I mean, the next posting itu saja tidak di mana. So itu yang saya sampaikan. Apalagi yang saya cakap dalam komentar itu lah. Kira-kira pastor, karena jarang sudah buat itu 3 bulan itu, ada hasrat daripada kamu. Saya mau tanya sekarang ya, ada hasrat daripada kamu lah yang di arah sekarang ini, because we cannot do anything only lah. Karena yang ini pun sudah keputusan mereka. Untuk yang selainnya itu nanti macam yang sekarang ini kami hanya kalau urusan-urusan yang lain itu tentang gereja dan sebagainya, itu bukan pimpinan itu yang kami will deal separately on that lah. But the directive dari from that angle, daerah atau pusat cannot intervene in any other way kan, because like the process of my termination, dia memang tidak ikut the proper procedure lah, because the example masa pasangan dulu, they follow the procedure, and then for my case mereka tak follow the procedure. So that one implies dengan saya lah that adultery is okay kalau macam tu, and then my case is not at that level macam tu bah. So because I look at daerah and also pusat as the governing body, daerah and pusat cannot do anything to intervene dalam case itu kan, like because the church is under daerah and pusat also kan. Kalau dia ikut the structure of the organization chart lah. Yeah. But if the church is going overboard dengan keputusan mereka, is there no macam justice kah atau punishment that daerah and also pusat can do to the church? Because it only seems that satu angle saja. Ya, macam ni dia hari itu, kami sudah melihat
semua proses kamu lah, Yeah. masuk dari awal. Kami macam kata lain tu, kami buka case, Yeah. buka dari from the beginning lah. Melihat, so kami mendapati bahwa memang ada hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada gereja, majelis gereja, tentang beberapa kesilapan lah, kesalahan. Mereka mungkin melanggar beberapa ketetapan kelembagaan yang ada. Itu akan kami handle. Tapi sekarang ini apa yang coba kami sampaikan adalah kami tidak membahaskan gereja. Itu akan kami ini sendirilah. Termasuk beberapa perkara yang daripada kamu menjadi perhatian kami juga. Kami juga ingin mencari tahu kebenaran dia lah. So itu tidak kita bahas dalam situasi ini karena surat daripada mereka sudah keluar menyatakan bahwa pastor mereka hentikanlah. So apa yang kami pikirkan sekarang ini adalah sebagai rekan hamba Tuhan, kita pikirkan kamu punya kewajiban, anak, istri kan, supaya what's the next, supaya pastor tidak ada masalah dan future ministry kamu itu tidak terganggu. Itu harapan kami lah sebagai rekan sepelayanan. Walaupun kamu tidak kalau tidak di Pelita, ada gereja lain yang kan boleh kamu boleh posting lah. So itu hal case penempatan kamu, bukan case urusan penempatan kamu, kami akan review secepatnya pada pusat lah, supaya ada penempatan seperti yang dia ketua daerah katakan, ada penempatan. Namun di satu sisi kami akan berurusan dengan gereja untuk beberapa perkara lah, untuk mencari penjelasan, dan akhirnya kami akan menyampaikan di mana yang harus mereka perbaiki lah ke depan. Bukan hanya kami lihat, ternyata bukan hanya di pastor saja, di beberapa pastor sebelum ini pun mereka melakukan perkara yang sama lah. Jadi terulang-ulang seperti itu, seolah mereka punya kuasa tinggi daripada daerah, daripada pusat. Itu yang kita transparan lah juga, supaya apa yang kami sampaikan juga melatih ke depan juga kamu akan menjadi pemimpin. So kita lihatnya seperti itulah, kita bagi dia dari bagian ke bagian supaya penjelasan dia baik. Namun kami punya keputusan adalah kami harus selesaikan pastor punya, supaya pelayanan kamu terus seperti itu. Kalau kita tidak mau pastor menjadi masalah sedikit keadaan ini macam itulah, saya kira. Ya, itu sebabnya itu hari saya nasihat kamu supaya dalam masa kita berurusan ini kan, just take the thing it is, even though it is very bitter to swallow. Memang berat lah, tapi untuk kebaikan bersama itu yang kita lihat di sini. Memang case kita pastor dengan gereja ini, Pastor Jonathan, mungkin kamu hanya melayani di Pelita saja yang lama kan, mungkin before that dia berroad saja kan, admin penulisan berroad kan. So di Pelita kamu sudah lama 13 tahun. Dan orang surrender kamu just halfway tahun ini. Memanglah pengalaman ini memang akan berlaku kepada individu pastor. Macam kita ni by random bakal nak kena benda yang macam ni. Ada yang packing tengah malam, they have to pack all the things in the next morning they leave the church. And then it is sometimes very very hard lah. Tapi bagaimanapun kita pastor ni, we have to find to find ways which we can accommodate ourselves lah, macam make ourselves macam dapat menampung ke keperitan itulah. Memang it's not that easy. Dan retaliate itu satu, saya kira kalau kita mau fight itu memang, kalau kebenaran itu memang kita mau tegaskan, tetapi untuk kadang retaliate kepada gereja itu kadang-kadang to the leaders it is not that easy lah. It's not that easy. But anyway, dalam apa yang kamu fikir tadi, is this any means or any ways that the daerah in our authority, in the governing bodies, what we can do to deal with the church. So now you have given us, this is the picture kan, kamu sudah bagikan, this is the picture that we have seen, this is the thing that is going inside there dan sebagainya. Dan seperti mana saya katakan dengan kamu temari, of course part of this lah, macam dalam keberadaan kamu ini kan,
mereka admit lah, dia admit they had macam boleh kata apa nama tu melakukan satu kesilapan dalam pengurusan lah, ya, yang seperti saya katakan kemarin tadi, how they recruit you in at a risk dan sebagainya, dan banyak hal-hal yang lain lah yang terjadi itu. So anyway, saya pikir yang paling baik itu kita what is the best itu saja yang kita pikir sekarang. Ada satu perkara yang mungkin saya tambahkan lah. Seperti kata Ketua Daerah, kita akan mengalami satu proses, anggap ini proses personal. Cara Tuhan untuk kita itu masih setia sama. Ya. Kita punya bos, jadi ada cara Tuhan untuk dia, untuk proses dia. Untuk saya ada cara Tuhan untuk proses saya. Dan apa yang paling penting adalah panggilan, itulah bagi saya, our calling. Dan ketika kita berhadapan dengan berbagai situasi yang tidak mudah, sampai kita mungkin until zero point in our life, titik terendah dalam hidup kita pun, kita ingat bahwa kita dipanggil Tuhan, itulah. So we not again the situation by our own mind, our own experience, strength, no lah. Sebab kita kembali kepada panggilan, itu yang saya harap lah sebagai rekan sepelayanan. Walaupun kita tidak sekerap lah, maksud saya Ustaz. Yeah. Tapi saya berharap kita lihat bahwa ketika kamu melewati ini, satu pengalaman indah yang saya secara pribadi lalui adalah Tuhan akan mengangkat kita. Gitu dia. Tuhan akan mengangkat kita sebab dilihat kita setia. Sebab itulah ayat panggilan yang betul menyentuh saya lah ketika saya berada dalam posisi itu. Dalam keadaan Tuhan lihat setia dan mempercayakan kembali pelayanan. Tetapi apa yang telah terjadi akan kita jadikan satu dark side in our life, to like traffic light lah, macam dia jangan sampai ini saat ini nanti yang betul lah. So sehingga kita pun boleh berhati-hati lah untuk melayani. Itu yang pertama bagi saya. Dan yang kedua, bahwa di dalam mungkin di kampus, kayak di kampus kita di seminari, proses dia berbeza. Di pelayanan real proses dia berbeza. Tapi itu harus mau tidak mau harus kita lalui lah, untuk mematangkan banyak aspek lah ketergantungan kita kepada Tuhan, untuk mematangkan komunikasi kita melalui situasi ini. Berhadapan dengan berbagai pihak pengurusan, so itu akan melatih kamu juga menjadi pemimpin pada masa akan datang. Jadi melatih kamu punya mental juga berhadapan dengan sebenarnya tahu selepas ini kamu Tuhan angkat jadi pemimpin juga, jadi situasi macam ini kamu Tuhan izinkan akhirnya kamu boleh menolong orang lain juga. Kami boleh bercakap hari ini Pastor karena kami sudah melalui proses yang saya katakan tadi, tidak sama, kita punya proses jadi different. Dan ketiga saya nak katakan itu proses yang Tuhan izinkan kita lalui sebenarnya adalah Tuhan tahu di mana kita belum selesai. Kita belum selesai, maka dia akan proses kita sampai kita kepada titik kamu selesai proses itu. Bahagian itu dalam hidup kamu lah, that part in your life. What is your weakness, kamu punya kelemahan itu, dia akan proses kamu sampai kepada titik bahwa kamu betul-betul sudah lulus, baru dia. Saya itulah itu pengalaman kita lah yang kita boleh promosikan sebagai rekan sepelayanan lah. So saya melihat situasi ini sekarang bukan sebagai satu yang seharusnya membuat pastor rasa tertekan, tapi harus menguatkan kamu lah sebenarnya. Dan kami selalu ada lah, seperti kata Pidi awal pertemuan kita hari itu, ya kita selalu ada untuk saling seperti puzzle tuh Pak, saling melengkapi satu dengan yang lain. Sebab kehebatan dia tidak ada pada saya, kehebatan kamu tidak ada pada saya, tapi ketika kita saling sinkronis maka akan terjadi satu sinergi yang membentuk kekuatan yang luar biasa. Itu keyakinan saya.
So saya tidak pernah melihat kalau kita katakan kegagalan orang lain itu satu kelemahan, tidak. Oke, apa yang dia punya kegagalan itu adalah kekuatan yang ada pada dia, di mana Tuhan ingin angkat dia di bagian itu. Itu bagi saya lah, saya melihatnya in that perspektif lah. Itu sedikit. So all this while dalam masa yang masa tenang ini lah, masa tenang yang ada, kamu jumpa dengan lawan mereka, cerita-cerita dengan mereka. Dengan siapa? Dengan lawan orang. Tak ada. Just lah. Memang my family memang distance ourselves lah, because we don't feel welcome juga di tempat tu. All those people yang close with us, because I grew up di gereja itu kan, is memang kena itu lah, kena pulau kan macam tu. It's only those people yang new members saja yang ask how we are, macam mana kami. It's not that easy lah, macam kita fikirkan lah. But anyway, seperti kata Dr. Willy itu, the most thing, the most you can do is now just accept the thing as it is, and then avoid lah to mess it to certain extent yang macam merugikan semua orang kan, semua pihak tu. Sometimes macam tu lah, saya kata dengan itu pastor-pastor. So whatever saya kata dengan mereka, so whatever happen to us, it's happen to me also, saya kata dengan dia orang. So apapun dia, so belajar. Karena kita ni kadang-kadang usually Pastor Jonathan seperti Tuhan Yesus kan, He came to this world untuk menegakkan justice dan kebenaran, but not many people like Him. Orang pulau kan dia, orang pinggir kan dia. Even the disciple also kadang-kadang meragui keberadaan dia dan macam itu. So apalagi kita, kalau kita we knew something in people's life yang macam kita tidak pro to it, and then kadang-kadang orang macam itulah itu. Tapi in the end of the day, Tuhan ada cara untuk membongkar semuanya. Bila itu terjadi, pastor, apa yang kamu lalui itu tidak sebanding dengan apa yang akan terjadi. So it is very 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 painful lah. Macam tu dia, itu ceritanya. So be strong lah, itu sejak yang saya katakan kamu. And then satu question saya mau tanya kamu, dan kamu karena kami akan berurusan dengan pemimpin ini gereja seperti kata itu, Dr. Willy. So is there any little hope atau hasrat kamu yang kamu mau dia sampaikan kepada gereja ini lah? Is there anything that you want us to address to them? Macam contohnya, especially on your kebajikan now they promise to give for 3 months kan allowance. Do you think that you ada pikir untuk merayukan dan sebagainya? Kalau merayu pun macam beggars juga kan, kalau kita tengoklah from the beggars mentality kan macam tu. Tapi do you have any sense macam feeling yang macam tu lah? Itu saya jujur saya mau tanya ni. Because at least kamu suarakan apa yang dalam hati kamu instead of holding it. So maybe we can address it in a very amicable way that they can maybe try maybe consider, and then that is your part lah. And then kami punya part juga advice kamu. So while they are doing good tiding kata orang itu, and then you are doing something on your past lah. Just make the thing calm like that. Karena jujur saya kata pas di sini saya cakap dari itu kan Dr. Willy, macam mana bolehkah kamu tolong dia sampai aku juga tanya kata bagaimana kami kalau dia keep on nagging kami macam itulah, macam keep nagging dan macam bickering lah kata dia kan. Macam mana kami mau kasih makan nanti semakin kuat dia kasih patok kami macam tersebut istilah yang dia pakai. So I think if you have the feeling that you want the daerah to address something to them in a proper manner, and then we will, kalau itu ada hasrat kamu, then we will do so. Kalau itu daripada kamu lah, but we don't force you. So you think about it, and then if you ada urge kamu untuk kami menolong kamu untuk melihat itu, I think that is our part lah.
dan you have to do your part lah, seperti mana yang saya katakan. You have to, macam apa kata orang tu, cool lah tu saja. Anggaplah sejak ini cooling period lah, no? Sama-sama lah give and take lah. Macam tu deh. Itu sejak yang saya punya pertanyaan untuk kamu lah sekarang. Sebab kalau seandainya lah bersama, seandainya kamu kembali ke sana pun berhadapan dengan leader yang seperti itu sangat susah. Tak dapat. Sebab ini pengalaman kita dalam leadership, Ustaz. Mungkin kita punya bos pun sudah melalui semua itu. Kalau di leader level dia buat level dia buat masalah, selalu susah untuk kita terus. Kalau jemaat kita buat masalah, main mereka. Itu yang pengalaman lah. Pernah just member bawa kamu bertepuk kah? Tak ada. Dia kata pastor, you can choose wherever you want to meet me. I'm ready, kata dia. Dia mau saya bertemu kok. Itu pasal itu termasuk pasal menegakkan kebenaran, to correct the thing, memperbetulkan keadaan yang itu. Jadi mereka gang up lah. But I tell you the truth lah, in the end of the day, Tuhan dismantle dengan cara dia sendiri. They become ripples lah, macam. So now, seperti kata orang, I'm not siding on you, I'm not siding on them. Whoever is it, Tuhan tetap Tuhan, benar tetap benar, salah tetap salah. That is. So whatever is it, itu sajalah. Yang sekarang itu saya selalu ajak kamu untuk melihat, this is not profession, this is a ministry, this is a calling lah. So if you believe that God has called you, in everything situation God has a purpose lah. Yes. But things never happen by coincidence, but God has a purpose. So I give you time to say something if you want. If based on those things that they say macam bickering, yang push that was masa the thing was memang hangat lah. Okay. But they were also looking for it. So I don't know how they convince some of the young adults to get the information. Tapi if they are looking for it, memang mereka akan dapat lah. But after that, because I feel like being part of some of our WhatsApp group pun it's not beneficial for me, it's not beneficial for those who stay back. So all of them, saya sudah keluar all the WhatsApp group for the church lah. Memang not in contact with anyone from the church except a few people yang memang ada jumpa lah. But we don't talk about all these things lah. And then on their part, mereka pun ada do the same thing. And because they said that saya share on media, it's very general. Media is what? Media social kah? Atau it's only WhatsApp? WhatsApp is only for a specific group saja lah. But they are the ones yang sharing to the whole congregation dalam Christian education, that they said that we don't share outside from this group, but that video is shared in the church punya WhatsApp group lah. So anyone who has access dengan benda tu, mereka akan dengar all these kind of things. And what they say is very vague also lah. Dia tak clear lah. So if there is a problem with me, so mereka kata saya sakit, I'm sick, I don't know what I'm doing, all these kind of things lah. But that time memang saya disappointed lah when I heard it lah from Pastor Jasbe and also Elder Lau. They were addressing some of the church members lah. But itu yang buat saya rasa jahat lah. I feel so bad that time. So saya jalan daripada rumah gereja where we stay, and then I walk up until Luak B sana. Just to let off steam lah, because I cannot handle benda ini semua. But right now saya punya emosi is stabil. But I won't say that saya akan rayu lah. But I don't know if the right word is demand kah, atau because I think it's only right for them to actually just pay me up until the end of the year lah, because of the process of the thing that is happening.
And even all the allegations yang mereka bagi itu, mereka kata for 1 year they have talked to me about my problem which not coming to the office and also about the car. Tapi if it is in Pastor Jasbe punya case, dia belum 1 tahun dengan saya bah, when he came in, and that is what he mentioned. It's only in September saja mereka raise up these issues dengan saya. So it's, kalau if they raise it up in September, it's not even 1 year bah. It will end September yang ini. But the other thing is, I think if you can communicate dengan mereka lah, if they said that they do setiap tahun annual appraisal review macam KPI kami lah, only this year saja, last year saja yang mereka, this year saja yang mereka buat tu. If you ask them, can you give all the documents about appraisal review? Tak ada. You can ask them terus terang, can you provide all the details about appraisal review? They won't be able to give it to you. And also the status of Pastor Jennifer Barok lah, which they said that dalam 2022 sudah mereka kata she is our staff. But why she doesn't have any appraisal review? Kenapa dia accepted? Kenapa she is special case? And then she was not part of our appraisal review for last year punya itu. So if you want to put her in the appraisal review, she's not in the office. She doesn't come to church also. She only comes bila ada praise and worship, and then for certain occasions saja. So bagi saya lah, if I'm looking at this thing and then I don't address it dengan leaders yang lain lah, but I only address it to Elder Lau, Elder Dr. Matu, and Pastor Jasbe. So what is your response to it? Memang mereka kata in principle salah. Pastor Jasbe does not want to do anything about it. Elder Lau yang kata in principle macam mana pun kamu argue pasal Pastor Jennifer Barok as our staff lah, because nothing is cleared bah sebenarnya. It is wrong lah in principle. That's what dia said to me, but this is only my words lah. Saya tak ada evidence untuk show this kind of things lah. But if you will talk to them, memang mereka akan state what is inside the termination letter. But all the while masa dulu tu, that is the thing that yang saya voice out dengan mereka. It could have been handled properly lah sebenarnya, tapi now it masuk dalam case ini. Actually I don't bising sudah when it comes to this year, and I don't talk about it because I know that they don't want to do anything about it. Okay. Macam tu dia. So you take note on that lah. Okay, terima kasih lah untuk ini Pastor Jonathan untuk apa nama dia, curahan hati malah apa yang disampaikan. Ya, tapi kemudian bersurat juga lah kan kepada mereka. Should I tulis surat? Sudah. Belum lagi saya tulis surat. Do you want me to write a letter ke atau apa? Yeah, the right person to respond to the letter is dia kan. Surat apa nama dia tu? Surat 3 bulan menghentikan dana lawan tu. Sebab itu surat datang kepada kamu, maka untuk membuat rayuan sebenarnya kamu. Oke, kalau kamu bahas surat itu, kami hanya buat kamu letter to backup. Mohonlah supaya diberi pertimbangan macam tu je daripada pihak kami. So ada kesahihan salinan sisi ada sisi peredaran. So based on your letter, kami akan we can attach our what we call cover letter macam to back up lah. Like we also plead to them, please look into it macam tu lah. Jadi supaya dia orang tidak tengok ini kami pandai-pandai baca cerita lah. So that is really from your heart lah. So I think that is the best solution now. As of now, Pastor. So berdoa untuk itu, and hopefully yang kamu katakan you see just to untuk beri satu kata berat, apapun dia yang
mungkin kami tidak dapat lihat dan tengah di sekarang tu. But in the end of the day, terjadi lah itu. Ya. Ya seperti saya kata tadi itu. Ada komentar apa yang cakap pendengar? Hah? Ada? Ada komentar pak? Nanti kamu cerita orang mau tumbuk saya atau susah tuh. Tidak, what I learn from meetings lah. I just want things to be clear. Iyalah. This one is only for my Personal lah. my personal. So if for sharing lah. Yeah. Saya kata itu contoh tadi itu. So you jangan tengok yang macam just to back you up macam cuma kita bagi pandangan yang terbuka untuk kamu pak. Whatever things yang akan terjadi itu bagaimanapun usaha manusia untuk menutup kata Jokowi itu kan it will never, but God that is on timing. Memang kamu akan heran tengok itu. Saya kan begitu banyak pengalaman saya itu di minggu sudah cukup. But just to clarify lah, memang daerah dengan pusat cannot take action to churches kah? Dapat. Case by case kita tengok situasi dia. Ya. Itu termaktub dalam perlembagaan juga. Ya contohnya tadi itu kalau let's say kan yang kalau macam dokumen yang kamu cakap itu kalau kami deal dengan mereka kami kan panggil jarang tak is this true dan mungkin ada yang berani mengaku itu memang betul, ada yang kata bahwa ini adalah sesuatu yang itulah yang direka-reka macam itulah business lah. So itu macam saja if there's any document that we can deal with the issues we can mana contoh. Cuma yang kita lihat sekarang ini it is on only one part lah daripada mereka untuk kamu tu sediakan. Kalau itu semua dia punya bunyi lah contoh. I mean, do you want the documents yang from the minutes kah? Saya masih memang saya save those things lah. Ya kalau we want to deal with them, kamu kata tadi itu yang memperbetulkan apa yang mereka lakukan selama ini, and then if we want to deal with it proper, we need that one. We need that document because we have to question them. We have to question them one by one. Tik. Salah tu. So kita kalau mereka macam rubbish nak itu kan apa boleh buat itu yang itu facts yang daripada kamu. Kalau kami sudah address it properly to them, and if they deny it, orang dengan Tuhan itu orang sudah kita sudah deal dengan benda itu pak. Saya faham apa yang kamu maksudnya. Because now the issues is too much. They are talking about you kan, terus yang on the issues lah. But yang sekarang ini, you have the document. Now we are dealing with the church. So now we are not dealing with you. We are dealing with the church based on your observation. Saya kenapa begini, tapi itulah bukan tapi itu macam itu dia. Ya, supaya macam bukan hanya kamu jadi, tapi hati kamu itu supaya berang ini tidak akan berulang lagi. Dan they have to correct the wrong lah, the wrong doing and all this thing. So macam itu dia. So as of now, kamu orang kebaktian yang mana sudah? Perod? Tidak. Family tidak, belum lagi lah. Belum lagi, because I think my wife yang belum sedia untuk attach mana-mana dulu. So saya wait until dia okay sikit emotionally baru dia ada itu. Tapi kalau untuk kebaikan atau kebenaran Tuhan dibagi kita kan understand. Kemudian kalau untuk dengan itu yang Freddy mereka dulu ke live tu sementara, tapi the one is BM kan just for membership, in case of anything happen kan, and you will be recognized macam tu. Nanti kalau pindah pun saya kira perlu ada pemakluman kepada pihak gereja lah. Sebagai proper lah. That's why purposely saya tak the group yang keluar from Pelita also, which are my young adult leaders lah, all the young adult leaders yang keluar tu lah. But I don't mix macam mereka pergi different place, I don't go with them. So I don't want to make it macam mereka ikut saya lah. You don't want to be seen influence them lah. Influencer kata orang
pengaruh yang tidak baik itu kan orang cakap kan yang bad guys lah kan. But I think the only issue yang saya bawa is that time is only the issue of inconsistent dengan kedudukan Pastor Jennifer Barok lah. I don't bring up any other thing lah. I just want to be clear Yeah. that is the only issue yang saya raise up. Because I don't want to Bila dengan mereka. yang sekarang ni lah. Oh, ya. That's the only thing yang saya keep on asking them, and it has only been itu. And all my meetings with Pastor Jasbe dengan the Lau dengan Dr. Matu has only been On that issue. Focus on her lah. Yeah. So the thing that bila mereka tulis termination letter, it's difficult for me to argue on the cases yang mereka bagi sana. So memang so that's why it goes up here. So that's the only thing I appeal lah. Any other problem dalam gereja itu that one I ketepikan. That one is their responsibility. But I do not want to see macam siapa-siapa yang pergi di sana that they have to face this benda yang sama macam ini lagi lah. Yeah, because that's what you say, sir. I told you that with regards to Pastor Jennifer, cases dia, saya sudah tahu dengan dia. Siapa yang panggil dia dulu? Apakah ini di bawah milik mesyuarat dan sebagainya? Walaupun, I don't know kata dia, saya baru kata dia, so kata dengan dia, ini barang you have to make it proper lah. Baru yang last yang kata ini, pas ada yang tulis surat di sana. So saya kata dengan dia, saya ulang lagi kan, ditarikan, you try to recall what I say. Yeah. Kata, before recruiting a full-time workers, you have to table the thing in the meeting, in the meeting kan, table dia, and then you have to look in every aspect. Satu, especially the allowance dan the scope of ministry, apakah gereja perlu ini, apakah gereja ini hanya menaungi dia just to cover her. Kalau cover setakat mana covering dia, apakah dia entitled untuk allowance ke petrol dan sebagainya bang? So they have to make it very clear and spell out. So they have to present a very good paperwork and then present it in the meeting and for approval. Yeah. Kalau dia tidak buat macam tu, so it's a problem lah. Macam nanti kalau contohnya kalau karena mereka mengakui itu kesilapan recruiting dia, so what are they going to do next? Mereka have to do it right lah. Yeah. Ya make it proper lah macam tu. That's why when I was still part of that, dalam meetings, bila we have a meeting, we never go through the minutes yang dulu bah. Dia tiada seconder, tidak ada yang confirm. But the ones yang confirm is memang elder saja lah. Elder, Richard. All the elder saja yang confirm. Elder sejak lah. Elder Siapa itu hari? Elder Lau, Elder Matu, Elder Richard, and Elizabeth Jala. Siapa? Elizabeth Jala. Oh mereka yang elder lah. So yang sign itu siapa selalu design? Mereka lah. Oh mereka semua lah. So that's why when it ever comes to discussing about Pastor Jennifer Barok, it's always KIV. There's no macam dia tak ada settle case. So that's why dalam minutes, if I were to give it to you, it is always carried forward, KIV, and it's not addressed. Properly lah. So itu yang saya notice lah, because when I notice benda yang macam ni, macam I don't want to be part dalam meeting room tu bah, because we are not deciding on things already. People are deciding for us. So we are sitting in the meeting room, and it's not the decision of the council sebenarnya bah. But they are seolah-olah mereka yang decide also, because Without the pastor lah. without I don't know with the pastor or not. So that is the problem with the apa nama tu, the
style of leadership and also yang apa nama tu yang terangkan itu macam apa ini Plural. polisi dia kan apa nama tu yang orang punya macam administrative system punya apa Yeah. kadang mereka ni pakai eldership lah. So we doesn't know yang siapa yang have the final say. The eldership yang 4 orang ni saja yang ada final say. So the process is only observers lah, macam menghadiri saja dan dengar unless they seek for your opinion and then you have to give your opinion. So otherwise the church administratively is done by the elders lah. Yeah. Gitu. Actually, it is. But Yeah, it is. if they communicate there, it is plural leadership mereka kata lah. So everyone is on the same level. So they make collective decision. Yeah. So according to them lah, it is explained verbally macam tu. But it is not like that in behavior and practice lah. It is always communicated macam tu that it is collective decision. Tapi in practice, there is someone who is deciding things. Terus mau So macam when veto lah. Agan punya case dulu, 2 of the other elders tidak tahu pasal ni until I reported it. So sudah berapa bulan sudah benda itu terjadi, but the other 2 is don't know anything about it. Siapa? Lau sama itu mantu dia don't know. Mereka 2 tak tahu. Yang tu betul dekat sama tu. And Elder But Richard is it the time during the process or what? belum. That is not during the process. After saya report that day, baru mereka go through the process, and it took 27 hari because I took note of berapa lama proses tu. Took them 27 days to decide, and then I think the last week tu baru mereka, I think they send the what's it to daerah lah, to handle. But Pasagan sudah pergi di depan kata that he is stepping down for 2 months sebab dia sakit. 2 months Ini sebelum saya ya umumkan itu. sebelum. Okay. Sekarang macam tu saya Ustaz, kita punya perjumpaan ini. Siapa ada urusan lagi kalau empat. Ya, oke. Alright. Terima kasih Ustaz. Oke. Jadi juga walaupun kita harap dimanapun pastor akan ditempatkan dalam pelayanan lepas ini, bersedia sajalah. Alright. Can we give you the time frame that you can submit the letter to us? So with the CC. Okay. Don't you think about it? I can do it. Berapa? I can do it as soon as possible. Ya, So saya akan pass dengan. Boleh Mana ada Grace? Grace ya. Okay. oke, Pastor. Alright. Thank you. See you again. Ya. Okay. Thank you. Kalau sudah sama saya suka bagi dengan kau. Oh. Jadi kalau